Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah haqqa hamdi wa syukrulillah haqqa syukrih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin rahimakumullah. Dalam Ramadan tahun 1441 Hijriah ini kita mengalami musibah yang disebut dengan COVID-19 atau musibah corona, sehingga pelaksanaan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan ini tidak sebagaimana tahun-tahun dulu yang kita laksanakan semarak di masjid ataupun di mushola. Sebagian besar dari kaum muslimin pelaksanaan ibadah di bulan suci Ramadan ini dilaksanakan di rumah. Buka puasa di rumah, tadarus di rumah, dan ibadah tarawih juga kita laksanakan di rumah. Hal ini dalam rangka untuk menjaga diri kita agar tidak menularkan kepada orang lain dan orang lain terhindar dari penularan virus COVID-19 ini. Kaum muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan puasa Ramadan dan meningkatkan kesalehan sosial. Perkataan soleh dalam perspektif agama Islam, soleh itu sering diterjemahkan sebagai suatu bentuk perbuatan ketaatan dalam menjalankan perintah agama. Namun ada sebagian kemudian yang mempersempit pengertian soleh itu seolah-olah hanya dipahami sebagai ketaatan yang bersifat vertikal semata. Dalam arti bahwa orang soleh itu kemudian mereka yang taat menjalankan ibadah sholat, ibadah puasa, ibadah haji, dan sebagainya. Ada beberapa kriteria bahwa amalan itu disebut sebagai amalan yang soleh. Kriteria yang pertama adalah apabila amalan itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kriteria yang kedua, amalan itu dikerjakan dengan niat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kriteria yang ketiga adalah amalan tersebut berlandaskan kepada akidah yang benar. Dan yang terakhir adalah amalan tersebut haruslah mengandung nilai kebaikan, baik untuk dunia ataupun akhirat, terhadap orang yang mengerjakan amalan itu.
Dari kriteria-kriteria di atas itu menunjukkan bahwa amalan-amalan soleh itu dimensinya tidak hanya akhirat saja, tetapi juga berimbas kepada kesolehan sosial yang bersifat dunia. Jadi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang berupa hablum minallah, dan juga ketaatan kita pada sesama manusia, dalam artian di situ adalah hablum minannas. Jadi akhirat kita dapatkan, kemudian dunia juga kita dapatkan. Kalau kita bisa melaksanakan amalan-amalan berkaitan dengan keempat kriteria tadi. Mari kita kemudian menengok sejarah. Bagaimana sahabat-sahabat Ansor itu memberikan pertolongan kepada sahabat-sahabat Muhajirin yang pada waktu itu melaksanakan hijrah ke Madinah. Sahabat-sahabat Ansor dengan senang hati mereka memberikan pertolongan, mereka memberikan bantuan kepada saudara-saudaranya yang datang ke Madinah. Tidak hanya berupa harta, bahkan mereka kemudian dicarikan pekerjaan. Mereka yang tidak punya jodoh kemudian dicarikan jodohnya. Jadi segala apa yang dia miliki, yang dimiliki oleh sahabat-sahabat Ansor ini, mereka berikan kepada saudara-saudaranya yang berhijrah ke Madinah waktu itu. Jadi ini adalah merupakan bentuk gambaran daripada seseorang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang dikerjakan oleh sahabat-sahabat Ansor itu diabadikan atau dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasr ayat 9. Kaum muslimin rahimakumullah. Ibadah puasa ini adalah merupakan ibadah yang amat istimewa. Di sana terdapat hikmah, terdapat juga kebajikan-kebajikan yang bersifat multidimensional. Tidak hanya dimensi akhlak saja, tidak hanya dimensi spiritual saja, tetapi ibadah puasa juga memiliki dimensi sosial. Mari kita mencoba untuk melihat daripada perintah ibadah puasa ini. Di dalam ibadah puasa itu ada dua semangat yang dibangun. Yang pertama adalah semangat pencegahan. Orang-orang yang beriman dilarang pada saat berpuasa itu mengucapkan kata-kata yang tidak bermakna.
Kita juga dilarang berkata-kata bohong. Kita juga dilarang mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan hati. Karena amalan-amalan tersebut itu bisa merusak daripada pahala puasanya. Lah, pada semangat yang pertama inilah kaum muslimin rahimakumullah dibangun karakter kesolehan pribadi. Jadi diharapkan dengan puasa yang dilaksanakan di bulan suci Ramadan ini, pribadinya menjadi pribadi yang paripurna. Betul-betul menjadi seorang mukmin, seorang yang bertakwa yang sesungguhnya. Kemudian semangat yang kedua adalah semangat pengembangan, atau bisa disebut juga semangat motivasi dan dukungan terhadap hal-hal yang memuliakan. Rasulullah SAW memberikan ganjaran yang luar biasa, memberikan bonus yang luar biasa bagi mereka yang menunaikan atau melaksanakan kebaikan-kebaikan itu, atau melaksanakan kemuliaan-kemuliaan itu. Mereka yang memberikan bantuan kepada saudara-saudaranya itu akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya tidak hanya 1 menjadi 7 menjadi 700, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan pahala kebaikan yang dilaksanakan di bulan suci Ramadan itu sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pelipat gandaannya. Kaum muslimin rahimakumullah, semangat yang kedua ini adalah merupakan semangat dalam rangka pembentukan kesolehan sosial. Jadi ibadah atau amalan kebaikan yang kita laksanakan itu tidak hanya pahalanya kita nikmati sendiri, tetapi amalan ibadah yang kita laksanakan itu memberikan kemanfaatan, memberikan kemuliaan kepada saudara-saudara kita yang lainnya. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam ibadah puasa terdapat sesuatu yang diperintahkan kepada kita. Yang pertama, kita diperintahkan untuk menahan diri. Jadi bahasa Jawanya itu ngempet, jadi menahan. Kita tidak diperkenankan untuk makan, untuk minum, meskipun itu adalah milik kita sendiri, sampai menunggu kita diperkenankan untuk minum dan makan. Jadi kita menahan untuk tidak melakukan itu. Kita juga diperintahkan agar menahan
perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang apabila itu kita laksanakan kemudian akan merusak pahala puasa kita. Jadi banyak orang-orang itu yang berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan pahala daripada puasanya itu. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atas. Mengapa demikian? Karena dia berpuasa hanya menahan nafsu makan dan minumnya saja, tetapi nafsu-nafsu yang lain tidak ditahan pada saat dia berpuasa. Kemudian yang kedua, orang yang berpuasa itu diperintahkan untuk memperbanyak sedekah, memperbanyak berderma, terutama kepada saudara-saudara kita yang membutuhkannya. Dan ini tadi oleh Rasulullah SAW diberikan semacam diberikan pahala yang berlipat ganda. Oleh sebab itu mari kita memperbanyak berderma, terutama kepada saudara-saudara kita yang membutuhkannya itu. Dan yang ketiga, di bulan puasa ini ada yang namanya zakat fitrah. Zakat fitrah ini di samping untuk menyempurnakan atau membersihkan dari kekurangan-kekurangan puasa yang kita jalankan, zakat fitrah ini juga berfungsi untuk memberikan makan kepada saudara-saudara kita yang du'afa, yang berkekurangan. Sehingga diharapkan pada saat Idul Fitri nanti tidak ada saudara-saudara kita yang berpikir apa yang harus kita makan esok hari, karena mereka sudah mendapatkan pemberian zakat fitrah ataupun zakat mal dari saudara-saudaranya yang lain. Jadi puasa Ramadan ini tidak hanya membentuk sebuah karakter yang melahirkan kesolehan pribadi, tetapi juga akan melahirkan kesolehan sosial. Karena puasa yang diwajibkan oleh Allah kepada kita ini tujuannya adalah agar kita menjadi hamba Allah yang muttaqin. Dan salah satu ciri daripada orang yang muttaqin itu adalah alladzina yunfikuna fis-sarra'i wadh-dharra'i, yaitu orang-orang yang senantiasa memberikan hartanya tidak hanya pada saat dia itu dalam kelapangan, tetapi di saat dia berada dalam kesempitan, dia juga mampu mengeluarkan sebagian hartanya untuk saudara-saudara kita yang lain. Mudah-mudahan di masa pandemi COVID-19 ini kita umat Islam diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa menjalankan ibadah puasa ini dengan sebaik-baiknya, dan akhirnya akan terbentuk pada diri kita menjadi hamba Allah yang memiliki kualitas muttaqin, yang diantaranya tadi adalah alladzina yunfikuna fis-sarra'i wadh-dharra'i. Dia mampu memberikan sebagian hartanya di saat lapang dan di saat dia dalam kesulitan. Mudah-mudahan kita menjadi bagian daripada orang-orang yang
mustaqim itu. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Nasruminallah wa fatkum qarib. Wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.